perkenalkan, nama saya Yulia Dityani Burustepu dengan NIM 11731111111. Saya dari kelas F PGSD Reguler 2017. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Berbasis Prezi untuk tema 8 subtema 2 di kelas 4 SD Negeri 10 1820 Pancur Batu tahun ajaran 2020-2021. Adapun seminar proposal ini ialah sebagai bentuk ujian akhir semester pada mata kuliah seminar masalah aktual di bidang pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman. Bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan dimulai dari latar belakang masalah. Kegiatan pembelajaran sebagaimana kita tahu ialah suatu proses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ada 5 komponen utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Di sini yang saya soroti ialah tentu saja media pembelajaran sesuai dengan judul yang saya angkat. Berdasarkan beberapa kali kunjungan ke lokasi penelitian yang akan saya laksanakan, yaitu di SD Negeri 10 1820 Pancur Batu, saya menemukan bahwa pengadaan dan penggunaan media pembelajaran di sekolah tersebut masih kurang baik. Ada beberapa guru yang memang sudah melaksanakan atau menggunakan media, hanya saja sebagian besar hanya berfokus pada media 2 dimensi berupa gambar atau poster yang ditempel di dinding kelas. Di sini ada beberapa poin dalam latar belakang yang saya soroti. Yang pertama, terkadang bahkan guru tidak menggunakan media pembelajaran, khususnya pada semester ini, semester ganjil, ketika dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, pada umumnya media hanya menggunakan media gambar seperti yang saya sebutkan. Dan yang ketiga, belum ada pemanfaatan IT dalam pengembangan media pembelajaran di sekolah lokasi tempat saya melakukan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengidentifikasi masalah. Yang pertama, kondisi pengadaan, penggunaan, serta pemeliharaan media pembelajaran di SD Negeri 10 1820 Pancur Batu yang masih kurang optimal. Dan yang kedua, selama proses pembelajaran pada umumnya guru hanya menggunakan media 2 dimensi berupa gambar dan poster. Yang ketiga, belum digunakannya media interaktif berbasis audio, visual, dan pemanfaatan IT selama pengembangan atau penggunaan media pembelajaran di sekolah tersebut. Kita lanjutkan ke batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran tematik berbasis aplikasi Prezi pada tema 8 daerah tempat tinggalku subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku di kelas 4 SD Negeri 10 1820 Pancur Batu tahun ajaran 2020-2021. Berikutnya ada rumusan masalah. Bagaimana menghasilkan media tematik berbasis Prezi yang layak untuk tema 8 subtema 2 kelas 4 SD Negeri 10 1820 Pancur Batu. Ada tujuan penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan ialah bertujuan untuk mengembangkan media tematik berbasis Prezi yang layak untuk tema 8 subtema 2 kelas 4 SD Negeri 10 1820 Pancur Batu. Di sini juga ada manfaat penelitian, ada 4 poin, yaitu untuk peserta didik, guru, sekolah, dan bagi penelitian lanjutan. Dapat Bapak Ibu sekalian saksikan pada slide presentasi yang saya tampilkan di samping ini. Baiklah, saya lanjutkan ke bab 2 kajian teori. Pada bagian pertama bab 2 kajian teori, saya membahas kajian teoritis. Di sini yang pertama sekali saya bahas ialah media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan alat perantara atau pengantar pesan yang digunakan guru untuk mentransfer pengetahuan atau mentransfer materi kepada peserta didik. Di sini ada 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama fungsi atensi, yaitu untuk menarik perhatian, minat, dan fokus peserta didik. Yang kedua ada fungsi afektif, yaitu untuk membentuk sikap atau tingkah laku peserta didik melalui media yang kita buat. Dan yang ketiga ada fungsi kognitif, yaitu untuk mentransfer ilmu pengetahuan tentu saja. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada fungsi kompensatoris, yaitu untuk memudahkan peserta didik mengingat kembali atau memahami materi yang cukup rumit. Berikutnya ada multimedia pembelajaran. Ini merupakan gabungan atau perpaduan dari beberapa unsur media yang dapat berupa teks, grafis, gambar, foto, atau video dan animasi secara terintegrasi dalam suatu multimedia pembelajaran. Baru berikutnya di kajian teoritis juga ada pentingnya penggunaan media pembelajaran. Di sini berdasarkan pengalaman Edgar Dale, kerucut pengalaman Edgar Dale di slide presentasi dapat Bapak Ibu lihat di sini bahwa
digambarkan dalam bentuk kerucut dari bawah, dari yang bersifat konkret menuju yang bersifat abstrak. Seperti di slide presentasi bahwa ada beberapa presentasi yang dapat digambarkan, di mana yang paling tinggi di tahap 90% yaitu mengerjakan hal yang nyata, artinya peserta didik ikut aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya kita masuk ke aplikasi Prezi. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman masih asing dengan aplikasi tersebut. Prezi merupakan sebuah perangkat lunak berbasis internet atau software as a service, artinya yang digunakan sebagai media presentasi dan juga alat untuk mengeksplorasi berbagai ide di atas kanvas virtual. Kelebihan Prezi adalah dapat menampung keberagaman gaya belajar. Prezi digolongkan agar dapat menampilkan media visual, audio maupun animasi. Jadi dalam aplikasi Prezi nantinya di sini yang disoroti ialah sebuah kanvas virtual seperti layar kosong. Jadi di sini pengguna bebas untuk menuangkan ide-ide, membuat gagasan atau membuat media sesuai dengan desain yang ingin dikembangkan. Baru yang terakhir di bagian kajian teoritis ada pembelajaran tematik. Seperti yang kita tahu, pembelajaran tematik merupakan beberapa pembelajaran yang relevan yang diintegrasikan dalam suatu tema yang telah dipilih yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Berikutnya pada bab 2 juga ada penelitian relevan. Di sini ada 2. Yang pertama Muhammad Karim dan Yuda Anggana Agung dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi pada mata pembelajaran penerapan rangkaian elektronika kelas 12 di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Dan yang kedua Muhammad Yusuf Rodi Wasis dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi kalor. Yang terakhir di bab 2 ada kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir di sini merupakan alat penelitian yang digambarkan oleh peneliti mulai dari menganalisis potensi dan masalah, terus melakukan kegiatan pra penelitian dengan kunjungan ke sekolah, lalu kemudian melakukan rancangan dan menganalisis materi atau tema, lalu kemudian mengembangkan dan melakukan validitas, evaluasi, lalu terakhir melakukan uji coba untuk menghasilkan media berbasis Prezi yang layak untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ialah desain penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian Research and Development atau R&D, atau biasa juga kita kenal jenis penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan menurut Sugiono pada tahun 2017 dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas suatu produk yang telah dihasilkan. Jadi berikutnya juga ada pendekatan atau model. Pendekatan penelitian menggunakan model AD atau Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Jadi di sini juga di slide berikutnya dapat Bapak Ibu lihat bahwa ada alur penelitian R&D model AD, di mana satu dengan tahap yang lainnya saling terintegrasi dengan di tengah ada bagian dari evaluasi, di mana setiap tahap pastinya akan dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasinya baik maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan apabila hasil evaluasinya kurang baik akan diulangi ke tahap yang sebelumnya. Selanjutnya ada sumber data dan subjek penelitian. Peneliti melakukan penelitian di SD Negeri 10 18 20 Pacu Batu. Jadi secara otomatis seluruh anggota satuan pendidikan di sekolah tersebut merupakan sumber data dari kegiatan penelitian ini. Perolehan data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif berupa angka-angka sebagai hasil dari subjek uji coba pada produk yang dikembangkan. Berikutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah suatu bagian dari populasi yang menjadi fokus penelitian. Tentu saja di sini ialah kelas 4 dari SD Negeri 10 18 20 Pancur Batu tahun ajaran 2020-2021. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga angket. Wawancara yang akan dilaksanakan ialah tanya jawab seperti biasa dengan metode semi terstruktur dengan narasumber ialah guru kelas 4 SD Negeri 10 18 20 Pancur Batu untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran. Yang kedua ada dokumentasi berupa meminta kumpulan file berupa arsip
untuk mendukung sebagai informasi tambahan guna mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran di sekolah tersebut. Dan yang ketiga ada angket. Angket nanti mungkin instrumen angket yang akan saya fokuskan karena akan digunakan untuk beberapa kali. Yang pertama itu untuk uji ahli media, uji ahli teori, dan juga akan bila dia lakukan uji coba lapangan, maka instrumen angket juga lah yang akan dipergunakan untuk menguji sejauh mana peningkatan atau signifikansi dari penggunaan media pembelajaran berbasis Prezi ini untuk siswa kelas 4 SD. Pada bagian akhir ada teknik analisis data. Analisis data mencakup seluruh kegiatan mengklarifikasi, menganalisa, memakai dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Jadi, analisis data yang saya gunakan di sini ialah analisis data dari metode angket yang telah saya gunakan. Ada dua, yaitu analisis Likert dan analisis Goodman. Seperti yang biasa juga, yang pertama itu nantinya akan ada rekapitulasi dari hasil data penelitian, di mana data kualitatif akan direkapitulasi menjadi data kuantitatif. Data-data berupa ukuran sangat kurang, cukup, seperti itu akan direkapitulasi menjadi data kuantitatif berbentuk angka sehingga dapat dihitung seperti 5, skala 1, 2, 3, 4, sampai 5 seperti itu. Berikutnya ada tahap menghitung skor rata-rata dari instrumen. Pada slide presentasi dapat Bapak Ibu lihat di sini bahwa hasil angket dihitung dengan rumus rata-rata atau X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X sama dengan jumlah skor dan N merupakan jumlah subjek uji coba. Berikutnya pada tahap terakhir dari analisis data ada menginterpretasikan secara kualitatif, di mana data yang tadinya kualitatif diubah ke kuantitatif agar dapat dihitung, lalu pada tahap akhir akan diubah kembali ke dalam data kualitatif agar dapat ditentukan kriterianya seperti baik, kurang baik, seperti itu. Jadi nanti akan diketahui bagaimana sih layak nggak sih penggunaan pengembangan media yang telah dilakukan terkait pengembangan media tematik berbasis Prezi untuk tema 8 subtema 2 di SD Negeri 10/18/20 Pancur Batu tahun ajaran 2020-2021. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengharapkan kritik, saran, dan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian untuk proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.